satu generasi, ya kalau dalam keluarga anak-anak itu ditentukan oleh generasi sebelumnya, orang tua. Demikian juga nenek moyang ini mewarisi satu ajaran kepada generasi selanjutnya. Jadi memang apa yang terjadi di dalam hidup kita memang sangat berpengaruh dari apa yang kita terima dari orang tua kita, dari lingkungan kita bahkan. Itulah yang membentuk kita. Ya memang ironis sekali ketika setiap orang sesungguhnya ingin sesuatu yang baik, yang benar ya di dalam hidupnya. Ya demikian juga dalam hal-hal kesejahteraan, ya etika moral dan spiritual sebenarnya itu. Namun ada hal-hal yang tidak bisa mereka juga hindari karena ada sesuatu yang terjadi, setiap orang berbeda. Namun kita percaya saat ini pemuda yang ada sekarang di sini adalah bahwa kita punya potensi untuk hidup benar, untuk walaupun di tengah-tengah ibu kota nih, dengan nanti kita bahas ya, berbagai pengaruh memang berubah ya. Berubah menurut saya bukan esensi dari hasrat, kehendak, keinginan manusia. Kalau tadi Salomo mengatakan tidak ada sesuatu yang berubah, itu sebenarnya inti manusianya gitu ya. Tetapi habitatnya ya pasti berubah. Dulu nggak ada pesawat, nggak ada apa ya. Tapi esensi dari nilai hidup manusia itu nggak ada yang berubah loh, gitu. Coba nanti kita diskusikan ya. Nah jadi memang diwariskan ya oleh orang tua kita atau generasi sebelumnya. Ya. Jadi Paulus katakan ya, saya sekarang ini menekankan di teologi dulu karena ini adalah sumber dari inti daripada kita. Dunia boleh berubah, namun kalau kita tetap ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, maka walaupun tak mudah, kita masih bisa bertahan. Jika tidak ada di dalam situ, percaya deh, pasti jatuh tergeletak. Paulus memperingatkan begini, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 dan ke-5. Jadi inilah realita di dalam hidup kekinian. Ini Paulus sekitar 2000 tahun lalu, Paulus ini bernubuat, menyampaikan satu profetik tentang kehidupan manusia di zaman akhir atau di akhir zaman. Apakah adik-adik benar mempercaya ini? Ini bukan karena Alkitab saja, tapi dari realitanya sebenarnya ini benar-benar terjadi ya. Jadi cinta uang itu hedonisme semua tuh, hedon di cinta diri, cinta uang, nggak mau suka damai ya. Orang nggak ini menghargai orang tua gitu. Ini yang terjadi sekarang. Jadi memang, namun saya mau memberi contoh. Ya adik-adik juga sekarang walaupun sudah ada di dalam gereja, di dalam tuntunan orang tua, namun kalian ini kan punya satu privacy di dalam hidup sebagai seorang pemuda yang sudah dewasa. Jadi secara naluri kadang saya seperti dulu juga nggak mau diatur sama orang tua, gitu ya. Maunya jalan sendiri untuk saya mampu begitu ya, mengandalkan diri sendiri. Makanya saya ketika itu berputar-putar selama 47 tahun dalam cuma satu hal, yaitu mencari pasangan hidup, gitu. 47 tahun baru ketemu. Gitu ya. Jadi waktu-waktu yang ada, anggap 18 tahun masa dewasa ya. Udah sebenarnya sebelum usia itu aja udah ngelirik-lirik kan. Biasanya yang laki-laki melirik ke perempuan gitu. Yang perempuan melirik ke laki-laki. Itu masa dulu sebenarnya, tapi masa sekarang ditambah, ada juga yang sejenis melirik yang sejenis. Jadi inilah satu perubahan yang sangat kontras ya. Nah, jadi kita harus fokus
gitu. Intinya kita harus fokus walaupun kita sudah ada di dalam kasih karunia. Ya, ini contoh yang dari Alkitab ya. Saya ambil seorang Simson ya. Adik-adik pernah dengar kan Simson, seorang yang perkasa. Dia adalah nazir Allah. Jadi orang khusus yang dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Ya. Kemudian dia diberikan kuasa. Kalau Roh Kudus berkuasa atas dia, maka ia mempunyai kekuatan yang besar di dalam dirinya. Singkat cerita, Simson ini yang penuh kasih karunia Allah, namun dalam perjalanan hidupnya, akhirnya karena dia juga seorang manusia seperti saudara dan saya nih, dia juga mempunyai hasrat, mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan yang akhirnya kita tahu ceritanya dia menyimpang sebenarnya. Menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal. Pertama memang dia mengambil istri seorang Filistin, kemudian mati dibakar oleh orang Filistin. Kemudian dia untuk memenuhi hasratnya ia menghampiri perempuan sundal. Nah, ini pola hidup bebasnya. Kemudian akhirnya dia menghampiri Delilah. Ceritanya tahu ya. Nah, ketika ini bertemu dengan Delilah, disinilah kejatuhan dari seorang Simson. Yang sebenarnya juga akhirnya diikuti oleh Salomo ya. Kejatuhan oleh seorang perempuan juga. Habis-habisan, sampai imannya pun juga diserahkan. Ketika seharusnya tidak diberitahu asal-usul kekuatannya karena dia seorang nazir Allah, tetapi itu diberitahukan kepada Delilah. Singkat cerita, bersyukur Simson akhirnya bertobat. Namun ironi bagi dia mati bersama-sama dengan raja-raja orang Filistin. Ya kita tahu ceritanya itu. Jadi inilah warning buat adik-adik semua bahwa walaupun sudah kita bergereja, kita sudah rajin beribadah pemuda, dan kita berbuat baik, namun hati-hati. Hati-hati, karena kita masih hidup dalam darah dan daging ini. Ini menjadi satu peringatan. Nah, ini contoh bagaimana seorang pemuda Simson berbuat memang ada free will di dalam dirinya, tetapi itu akhirnya berujung kepada sebenarnya kegagalan dalam dirinya. Yang kedua, ini tipe dari seorang yang juga ada di dalam lingkaran Tuhan ya. Dalam hal ini anaknya Daud. Pernah dengar ceritanya Amnon dan Tamar? Pernah ya? Amnon dan Tamar di dalam 2 Samuel pasal 13, nanti adik-adik pemuda baca saja di rumah. Ceritanya begini. Jadi Amnon ini adalah anak Raja Daud dari ibu yang lain. Sedangkan Tamar anak Raja Daud dari ibu yang lain. Amnon ini naksir, jatuh cinta berat sama Tamar. Sampai dia sakit, sampai dia merana. Sakit bukan fisiknya, tapi sakit di dalamnya ya. Sometimes ya adik-adik, saya pun juga waktu masa dulu pernah merasakan bagaimana sebenarnya dari pandangan kita juga suka-suka sama ini orang ya. Tapi sering kita tidak berpikir siapakah orang ini, ataukah mungkin agamanya apa-apa gitu ya. Apakah cocok? Tidak, kadang-kadang kita paksakan. Nah demikian juga si Amnon ini. Dia jatuh cinta berat sampai akhirnya walaupun di dalam perjalanannya dia diprovokasi oleh sahabatnya dengan tipu muslihat. Ya bahwa kamu anak raja, kamu bikin siasat saja. Akhirnya dia membuat siasat. Sehingga Tamar ini akhirnya mau melayani Amnon sebagai saudara sepupu ya.
untuk memberikan makan. Singkat cerita, ketika Tamar melayani Amnon ini, atas dasar sahabatnya ini, dia akhirnya memaksa dan memperkosanya. Ini jenis cinta yang ekstrim ya. Dan ini bukan dahulu saja terjadi, bisa saja akan terjadi dan sudah terjadi. Nah, ceritanya ketika Amnon ini sudah mendapatkan keperawanan dari si Tamar, dalam hatinya itu berubah. Yang muncul justru adalah kebenciannya, melebihi dari cintanya kepada Tamar. Nah, jadi di sini menjadi satu gambaran juga bahwa kita semua, khususnya sebenarnya bukan hanya perempuan, laki-laki juga, pemuda juga, bahwa di dalam hubungan pacaran itu, bahwa kesucian, kekudusan itu menjadi sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting, dan itu harus dipertahankan begitu. Nah, jika tidak, inilah yang terjadi jenis cinta ini ya. Nah, kalau Simpson itu, kalau kita zaman sekarang katakan itu dia, ya ada istilah apa? Bucin ya. Tahu nggak artinya bucin? Budak cinta. Apa aja dia jadi budaknya, cintanya si Delila tuh. Apa aja dikasih, sampai imannya dikasih. Nah, saya sih memberi peringatan kepada adik-adik pemuda ya. Jangan. Karena tidak semua bisa survive loh. Kalau saya beri kesaksian di sini tentang pergaulan ibu kota, saya bukan pelaku ya. Sebenarnya kalau tidak terbuka gini ya, walaupun subjektif, itu saya pelaku gitu ya. Jadi kalau ada konseling gitu, pribadi lepas pribadi, wah bisa detail tuh ya, breakdownnya jelas. Hati-hati, nggak bisa semua orang survive loh. Tidak bisa survive. Nah, lebih baik jangan masuk ke dalam perangkap itu. Walaupun namanya kita nih pemuda nih ya, pemudi zaman sekarang dijodohkan orang tua nggak mau. Katanya udah nggak zamannya gitu kan. Kita mau kebebasan. Ya memang kita mau hak asasi manusia ya bebas sebenarnya. Namun di dalam kebebasan itu jangan yang liar tapi yang harus bertanggung jawab. Kita sebagai orang Kristen sudah pasti firman Tuhan menjadi pelita kita, menjadi terang hidup kita. Nah, inilah sebenarnya yang sangat yang bisa saja kita terlibat dalam hubungan itu. Ya, kadang walaupun kedewasaan ini sebenarnya itu bukan secara physically ya, tetapi secara di dalam manusia. Ya, kadang ada orang yang sudah secara umur usia seperti saya 60 ya, tapi tidak dewasa di dalam moral, di dalam spiritual gitu. Tapi juga apa yang ada di dalam pergaulan di ibu kota, terlebih kota besar, banyak juga wanita perempuan-perempuan yang memang inginkan itu. Maka terjadilah yang disebut om senang lah gitu ya. Kemudian istilahnya kalau pemuda kalau yang lebih muda berondong ya. Berondong. Waduh, itu happen loh. Kenapa? Karena memang di dalam diri kita ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut ya, itu ada sesuatu kedagingan itu menuntut, merongrong. Bisa kambuh loh. Saya pun kalau tidak menahan diri bisa kambuh. Saya punya relasi, ini subjektif ya, tapi ini nyata. Dia mempunyai nomor telepon saya misalnya. Ini ekstrim banget nih.
Ini direkam ya. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi dulu saya punya teman lah ya, teman wanita sebelum saya menikah nih ya. Ya sekarang ketika masih ada hubungan awalnya, kemudian dia berkata, saya sudah punya anak belum? Belum. Ya bagi saya punya anak atau tidak, kami udah sepakat dengan istri ya, bahwa itu bukan menjadi sesuatu yang penting buat saya. Jika tidak ya sudah. Yang penting dalam hidup kita bertanggung jawab, ya kita melayani Tuhan, ya berdampak, ya mengasihi Tuhan dan sesama, berdampak di dalam hidup kita, baik sebagai keluarga, sebagai pribadi, lepas pribadi. Namun tetap aja, ya zaman dulu sebelum saya menikah, dia tahu saya, dia nawarkan, abang nggak mau punya anak dari saya. Nah bayangin. Jadi itu hal-hal yang memang terjadi di kota besar. Jadi nggak artinya ketika kita udah keluarga, sudah berumur, terus bebas dari gangguan-gangguan seperti itu. Oh enggak. Tidak. Karena apa? Karena ada satu kuasa lagi, sang provokator ulung ini, Hawa di Taman Firdaus diprovokasi jatuh. Kalau iblis bisa masuk ke Taman Firdaus, dia juga bisa masuk ke rumah tangga kita, bisa masuk ke gereja kita juga. Waduh, hati-hati. Dan sebenarnya kita nggak bisa untuk melawan itu jika kita tidak ditolong. Ya. Tapi untuk kita ditolong, kita harus buka hati, buka diri gitu loh. Sangkal diri, pikul salib. Ini sangat-sangat berbahaya untuk hidup, ya khususnya bagi para pemuda. Jadi memang saya sih kadang memperhatikan ya. Jadi ada jenis-jenis atau beberapa kejadian yang membuat kita bersatu dengan pasangan kita ya. Ada kalau bahasa modern sekarang ada yang disebut cinlok ya, cinta lokasi ya. Walaupun itu lahirnya dari selebritis ya, ketika dia mengambil peran sama-sama terus, akhirnya suka sama suka terus mereka menikah ya. Tapi kalau yang positif, ya misalnya di gereja kita terus berulang-ulang ketemu, terus akhirnya jatuh hati, nggak bagus itu malah, udah ketahuan kelihatan orangnya. Gitu. Kalau dulu saya cari-cari juga alasannya ada aja, ke diskotik, ke klub gitu ya. Walaupun cari, oh ini agamanya lain. Dulu saya masih begini, ya nggak apa-apa nanti saya injilin. Aduh. Makanya mungkin ada yang tahu teman-teman saya yang lama, ya saya nggak pernah pacaran dengan yang Kristen, selalu yang Muslim. Waduh, habis setengah waktu saya. Nah ini adik-adik jangan sampai terjebak di situ. Itu yang berbeda agama loh. Yang beragama sama aja, jangan sembarangan main mau aja. Harus diverifikasi dulu dari sifat-sifatnya. Karena lebih baik putus sekarang ya, daripada nanti di dalam perkawinan Anda menderita loh. Seumur hidup. Karena di kekristenan sebenarnya tidak boleh cerai. Tapi ini juga perbedaan tafsiran banyak ya. Tidak boleh. Jadi sepanjang hidup itu, you menderita. Ini kalau saya terangkan, yang janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang ya. Itu juga panjang ya. Jadi singkat-singkat aja. Jadi memang untuk orang yang percaya sekalipun perhatikan. Adik-adik ini menilai dulu orangnya, benar-benar enggak ya ini yang memang Tuhan kehendaki untuk saya bersatu dengan dia gitu. Karena banyak hal yang justru kita tertipu ya dengan sikap ini loh,
perbuatannya awalnya gitu ya. Oh orangnya harus ramah gitu ya. Orang harus ramah, kelihatan ramah sekali. Maka itu kita sudah kepincut gitu. Nah hati-hati di situ. Saya catat tentang keramahan. Kalau nggak salah di Amsal 5 ayat 3 ya. Coba ya kita buka ya. Amsal 5 ayat 3. Coba bacakan siapa ya? Muter ya. Aduh saya. Oh bukan Amsal 5 ayat 3. Sorry, saya Amsal 26 ayat 25. Tolong bacakan Juna ya. Oke, bacakan tolong. Iya. Kalau ia ramah janganlah percaya kepadanya, karena tujuh kekejian ada dalam hati. Iya. Jujur, ada teman saya ya, dulu teman dekat ya. Wah, dia tuh memang extraordinary. Artinya orangnya tuh over ramah. Tapi rupanya dia tuh baperan, nggak boleh dia tersinggung. Berubah sekali langsung kalau dia merasa tersinggung. Tapi acting ramahnya itu luar biasa deh. Luar biasa. Nah ini kadang-kadang ya memang jangan karena dia ramah ya, terus dia kita percayai, diuji dulu gitu ya. Memang kalau kita melihat untuk proses kepada suatu pilihan itu melalui banyak tahapan ya. Jadi paling tidak ada waktu, ada saat kebersamaan gitu di antara kita. Ini untuk hubungan pemuda dan pemudi ya, yang memang kita jalani normal gitu. Nah sampai di sini ya, supaya kita dialog, apakah ada sesuatu yang ditanyakan adik-adik? Saya nggak mau terlalu berat ke teologi ya, gitu. Jadi yang ini ringan aja. Iya, silakan. Gimana menurut Bapak ini tanggapan Iya. Bapak ya, tanggapan Bapaknya sih. Iya. Ada istilah yang bilang kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Iya. Dan menurut saya di umur kita yang masih muda, umur Iya. ini ada banyak hal yang kalau saya sendiri, misalkan saya dari daerah, di daerah saya tidak mendapatkan apa yang dapatkan di Jakarta. Iya. Itu berakhir dengan rasa penasarannya jauh lebih tinggi. Iya. Dan ketika mendengar ada istilah kalau tidak tahu rasanya, Oh. kalau tidak dicoba, Kele. tidak akan tahu rasanya. Dan menurut Bapak sendiri gimana Pak? Maksudnya, apakah hal itu harus kita alami semua, baik yang baik, secara yang baik ataupun yang buruk gitu, di masa pergaulan? Iya. Apakah itu harus kita alami semua, atau ya udah gitu, maksudnya. Tapi kan di satu sisi lain, dalam diri saya kalau saya tidak coba saya Penasaran. Kayak ada. nggak puas, nggak nyampe gitu, kalau cuma dengar cerita dari orang. Iya. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya saya kembalikan dulu ke teologi ya. Dosa yang pertama itu sebenarnya dasarnya apa sih? Hawa dan Adam. Hawa tuh hanya sebenarnya yang bertanggung jawab tuh Adam. Sebenarnya dosa yang pertama itu adalah keinginan. Bahkan jauh sebelum, nggak tahu kapan sebelum Adam diciptakan, juga ada oknum, yaitu fallen angel ya. Kalau saya sih nggak nyebut Lucifer sekarang, saya nyebut ya si iblis, si ular tua, si setan. Itu dia juga kalau Juna nanti baca di Yesaya pasal 14 ayat mulai 14 terus, dia juga ingin
ingin. Jadi dosa karena ingin ini, jadi dia jatuh. Nah Juna ingin, kan saya tadi udah bilang warning, hati-hati. Nggak semua bisa survive. Saya bersyukur bisa survive. Tapi nggak semua bisa. Jadi ingin ini harus dibatasi. Sebenarnya Adam saat itu bukan kebutuhan dia. Semua makanan udah ada. Tapi dia ingin seperti Allah, walaupun provokasi iblis. Ini iblis juga nggak ada yang provokasi dalam dirinya sendiri. Makanya di dalam roh itu dia nggak ada pengampunan. Kalau Adam ada pengampunan. Saran saya sih harus inginnya itu harus disikapi dengan bijaksana. Jangan sendirian. Biasanya kita melakukan dosa tuh supaya nggak kelihatan orang lain. Wah kalau yang begitu-gitu mah saya mah jago juga. Serius. Ingin. Padahal gini loh. Gini deh, kita ingin melihat kalau dulu ya, belum ada medsos, belum ada digital, saya ingin melihat striptis misalnya. Kan kita harus kunjungi tempat kan, gitu ya. Kalau sekarang kan nggak perlu dengan kita punya HP ini ya kan sudah bisa. Smartphone, dengan smartphone udah bisa kan. Toh bahaya loh dengan smartphone lama-lama yang digital kita mau yang fisikal. Akhirnya diem-diem lagi. Aduh, banyak saya ketemu di klub ya. Itu kalau saya sebutin bahkan ada seorang rohaniawan pakai topi. Kalau saya kan ya apalagi dulu kan enggak. Tapi dia seorang rohaniawan. Kalau saya sebut pasti tahu. Masuk ke situ walaupun itu klub macam-macam. Gitu ya, misalnya spa gitu kan. Ada fasilitas, whirlpool, fitness semua. Tapi ada juga masasnya. Ya ada, ya udahlah. Adik-adik pasti tahu. Masas itu ada macam-macam jenisnya. Nah itu, jadi inginnya itu harus dibatasi. Sepertinya apalagi, maaf, Juna yang belum pernah. Sama aja sih sebenarnya, yang udah pernah ketagihan, yang belum pernah mau. Dan, aduh, iblis itu, dia tahu loh kelemahan kita. Tahu banget, di satu hal ini kuat nih, misalnya saya nih di judi, ya saya nggak mau. Terus di narkoba ya, yang ini saya nggak mau. Tapi ada hal lain yang saya lemah, dia tahu. Ditawarin terus tuh, salesman yang luar biasa. Sekarang lu lolos, besok gue sikat lagi lo. Gitu Juna, lebih baik. Inilah namanya sangkal diri pikul salib ya. Kedagingan kita ini nggak gampang loh. Nggak gampang. Nah ini ciri-ciri ya. Orang-orang yang di luar Tuhan. Bahkan orang yang Kristen pun yang percaya Tuhan. Tapi dalam hidupnya tidak di dalam Tuhan. Itu orang Kristen bisa, sangat bisa. Bahkan jangankan orang Kristen, guru sekolah minggu, WL, bahkan pendeta. Ya ampun, kan tadi saya udah bilang rohaniawan, dikenal. Hidup di situ karena menuruti itu. Ini hal kedagingan banyak, cuman waktu ya, berapa menit lagi ya. Ini saya hal yang praktis aja. Nah, ini sebenarnya kita menuruti dunia ini. Kita menuruti daging kita. Tahu nggak lifestyle-nya?
sekarang orang-orang yang tadi itu, ya, yang sekarang ini ada, ini orang Kristen loh semuanya. Vera buka di dalam Efesus 3 ayat 19, ini nih karakter, ini nyatanya, perbuatan nyatanya. Efesus 3 ayat 19. Jadi Tuhan mereka tuh perut mereka. Kemuliaan mereka, aib mereka. Itu sebenarnya ciri dari roh yang sudah jatuh, manusia yang sudah jatuh. Ini agak panjang ya, saya nggak usah bahas ya. Waktu Adam jatuh, itu rohnya telah kehilangan kemuliaan. Jadi dia bukan yang karena tidak kontak lagi dengan Allah, maka roh ini justru bergantung kepada fisik, yaitu perut apa? Untuk kelangsungan hidup. Roh ini nggak bisa mati, tapi dia tahu tubuh ini setelah jatuh dalam dosa mati. Jadi dia bergantung kepada hal-hal yang fana, yaitu perut. Perut kenapa? Untuk melangsungkan hidup. Kemudian apa lagi? Aib. Sebenarnya perut dan ke bawah, kelamin. Alat reproduksi. Untuk apa? Menyambung hidup. Ini cirinya. Jadi dosa itu ya di situ, perihal perut sama alat reproduksi. Itulah wujudnya. Bergantung di situ. Nah, saya bahas yang tadi perut mereka. Gara-gara mengisi perut, saya semua orang akhirnya bahkan yang bisnis pun saling jatuh-jatuhan. Keluarga sendiri pun juga saling, orang tua dan anak, saudara dan saudara. Gara-gara apa? Perut. Ujungnya apa? Karena untuk membeli makanan, dan bahkan sekarang bukan sekedar makan, udah jadi idol, udah jadi satu paganisme ya. Jadi kalau makan, misalnya makan es krim, ya nggak bisa es krim sembarangan, harus es krim yang branded, yang branding yang gitu. Mau makan di resto yang harus yang itu. Jadi udah bukan dasarnya lagi, hakikatnya lagi untuk makan, tapi untuk akhirnya kesombongan diri, kemuliaan diri. Oh ini saya udah makan di sini, gitu ya. Misalnya makan steak dulu zamannya Wagyu gitu ya. Sekarang istilahnya makan tomahawk. Nyobain tomahawk enggak? Itu harganya 3-5 juta gitu. Bukan cuma sekedar makan daging gitu. Terus harus di hotel ini. Itu. Nah, itu dia. Nah, kemuliaannya adalah aib. Duh. Ini kalau di medsos, dia tuh bangga loh. Saya semalam 150 juta di booking untuk melayani, ya kan? Enggak canggung-canggung lagi. Aib mereka itu kemuliaannya dia. Kawin ini, aduh. Sambil apa yang dia pakai kan, mereknya macam-macam gitu. Tapi kalau mereka walaupun percaya Tuhan tapi tidak di dalam Tuhan, tapi ini hamba Tuhan juga secara menurut saya banyak yang melakukan hal yang sama. Saya nggak ngerti deh, apa tergantung kita ya menanggapinya ya. Semua harus bermerek. Saya juga sih bermerek, tapi saya bukan secara khusus, tapi gimana ya, sampai mobil, sampai semua, ini gitu ya. Seharusnya nggak boleh kalau dia benar hamba Tuhan, ya Yesus aja Tuhan yang menciptakan, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia bahkan hamba. Ini tampil dirinya, waduh luar biasa, yang sebenarnya hamba menjadi Tuhan gitu. Nah aib mereka, kita ada kejadian sekarang sedang diadili ketika seseorang menganiaya, justru orang Kristen ya yang menganiaya ya. Kemudian difilmkan kan, divideoin,
Itu bukti nyata. Jadi aib mereka itu kemuliaannya. Luar biasa ya. Nah, hati-hati kita. Kita juga bisa terjerat di sana. Waktunya gimana nih? Udah habis ya? Habis ya? Oh kan udah habis. Next time ya. Apalagi kalau menyangkut, ya aduh panjang jadi saya kadang-kadang loncat-loncat. Jadi adik-adik ketika menjalani hidup ini, akhir ya, bahwa memang kita harus waspada untuk diri kita sendiri. Kita bekali diri kita secara kognitif, secara afektif, dan secara akhirnya perbuatan kolatif seturut kehendak Tuhan. Itu yang udah pasti. Jika tidak, dunia ini kalau di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke berapa ya, yang dunia ini akan hancur ya, dan akan dibaharui dengan langit baru, bumi baru. Oh, 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13, ya betapa kita harus menjaga hidup kita di dalam kekudusan dan kesucian. Dan itu tidak mudah, kita harus perjuangkan di dalam setiap langkah hidup kita. Jatuh bangun itu. Ya, selamat berjuang sebagai pemuda. Nanti kalau ada waktu, kelanjutan bagaimana memilih pasangan, ya kita akan diskusikan lagi.